Perkenalkan, nama saya Ninyoman Messi Darmayanti dari kelas 7A11 nomor absen 25. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek pengukuran. Dalam proyek pengukuran kali ini, saya akan membahas mengenai mengukur benda menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Yang pertama, mengukur benda menggunakan alat ukur baku. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama, alat ukur. Alat ukur baku yang saya gunakan adalah meteran kain. Kedua, benda yang diukur. Benda yang saya ukur adalah meja. Ketiga, besaran. Besaran yang diukur adalah besaran panjang. Keempat, satuan. Satuan yang saya gunakan adalah sentimeter. Selanjutnya, fungsi dan bagian alat ukur, meteran kain. Fungsi dari meteran kain adalah untuk mengukur panjang atau jarak suatu benda, dengan satuannya sentimeter. Bagian-bagian dari meteran kain adalah terbuat dari bahan kain yang lentur dan fleksibel sehingga bisa digulung, dengan tingkat ketelitian hingga mencapai 0,5 mm dan panjangnya mencapai 150 cm atau 1,5 meter. Selanjutnya, langkah-langkah pengukuran. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah selanjutnya, ukur meja belajar menggunakan alat ukur baku atau meteran kain yang sudah disiapkan, lalu ukur bersama orang kedua. Langkah terakhir, catat hasil dari pengukuran kamu dan orang kedua, setelah itu bandingkan hasilnya. Hasil pengukuran saya adalah 150 cm, hasil pengukuran orang kedua adalah 150 cm. Jadi hasil pengukuran kami sama. Kita lanjut ke mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pertama, alat ukur. Alat ukur tidak baku yang saya gunakan adalah jengkal. Kedua, benda yang diukur. Benda yang saya ukur adalah meja. Ketiga, besaran. Besaran yang diukur adalah besaran panjang. Keempat, satuan. Satuan yang saya gunakan adalah jengkal. Selanjutnya, fungsi dan bagian alat ukur jengkal. Fungsi dari jengkal adalah sebagai alat ukur tidak baku untuk mengukur panjang atau jarak suatu benda, dengan satuannya yaitu jengkal. Bagian-bagian jengkal adalah didasarkan pada ukuran tangan manusia dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking pada saat direntangkan sejauh mungkin. Langkah-langkah pengukuran. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah selanjutnya, ukur meja belajar menggunakan alat ukur tidak baku atau jengkal yang sudah disiapkan, lalu ukur bersama orang kedua. Langkah terakhir, catat hasil dari pengukuran kamu dan orang kedua. Setelah itu, bandingkan hasilnya. Hasil pengukuran saya adalah 9 jengkal, sedangkan hasil pengukuran orang kedua adalah 8 jengkal. Jadi hasil pengukuran kami berbeda. Kita lanjut ke latihan soal. Soal. Messi dan Jamin sedang melakukan percobaan pengukuran, yaitu mengukur meja menggunakan meteran dan jengkal. Pada saat mengukur menggunakan meteran, mereka berdua memperoleh hasil yang sama. Sedangkan, pada saat mengukur menggunakan jengkal, mereka berdua memperoleh hasil yang berbeda. Dapatkah kamu menjelaskan penyebabnya? Dan apakah yang dapat kamu sarankan kepada mereka? Jawaban. Pada saat mengukur menggunakan meteran dan memperoleh hasil yang sama, itu karena meteran merupakan alat ukur baku, maka akan memperoleh hasil yang sama dan tepat. Sedangkan, pada saat mereka mengukur menggunakan jengkal dan memperoleh hasil yang berbeda, itu karena jengkal merupakan alat ukur tidak baku, maka mereka akan memperoleh hasil yang berbeda dan tidak akurat. Karena jengkal, masing-masing orang berbeda.
Saran saya, mereka harus mengukur menggunakan meteran dan satuan yang sama, agar hasilnya juga sama dan tepat. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari kegiatan proyek pengukuran yang telah saya lakukan adalah, saat melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur baku, kita akan mendapatkan hasil yang akurat dan sama, walaupun diukur dengan orang yang berbeda-beda. Sedangkan, saat melakukan kegiatan pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku, hasil yang kita dapatkan akan tidak akurat dan berbeda-beda tiap orangnya. Sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.